Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Komunikasi Project 19. Dan kali ini kita bertiga akan sharing ke kalian tentang pengalaman kita. Oke, nih kita sharingnya dari siapa dulu nih enaknya? Kan sebelumnya kita kan bareng nih masih kenal ini masih di sekalian, mungkin lebih baiknya perkenalan diri dulu dong. Mungkin dari saya dulu ya, saya Rizky Muhammad Nas. Mungkin dari sebelah saya Saya Nadila Desa Yuda. Halo, nama saya Arif Mahendra Maulana. pengalaman yang berkesan ya. Mungkin banyak yang bilang pengalaman berkesan itu mungkin dari ya suka, duka dan sebagainya gitu kan. Mungkin pengalaman yang besar yang saya pernah alami itu mungkin di beberapa tahun yang lalu, mungkinnya di tahun 2019. Udah lama berarti ya? Ya lumayan lah 3 tahunan. Yang mana pengalaman itu ketika saya masuk kuliah lah. Ketika masa itu ketika prospek. Atau mungkin yang sebelum itu dikenal dengan prospek lah. Pengenalan gitu kan. Yang mana pada saat itu ya bisa dibilang saya itu kayak merasakan kayak apa ya? Saya merasa nyaman lah. Bertemu dengan seseorang yang bisa membuat saya itu nyaman. Karena pada sebelumnya itu saya belum pernah menemukan kayak orang yang bisa membuat saya itu nyaman ketika kita itu ngobrol, cerita, dan juga mungkin kayak duduk di samping kayak gini nih. Kalau yang sebelumnya itu kayak biasa-biasa aja gitu kan, terkesan nggak ada yang istimewa lah sebutannya. Nah kan ketika saya dekat sama dia, gitu kan ngobrol ada usaha atau dia juga duduk gitu kan, kok saya kayak merasa nyaman gitu, kok merasa saya seneng. Jadi ya saya merasa kayak baru pertama kali ketemu orang yang bisa membuat saya nyaman segala macam. Kalau boleh tahu ini siapa sih? Kalau Soalnya boleh tadi Boleh dong, itu spill ya. sebutnya dia aja nih siapa nih? Inisial deh, inisial. Iya ya. Saya sebenarnya pengen gitu kan nyebutin, tapi kayaknya belum pas ya, belum waktunya nih, karena ya masih ada beberapa hal yang bisa dibilang nggak mau saya alami sebelum saya ini mungkin ya. Itu inisial mungkin ya. Ini sebut saya inisialnya A. Dari fakultas ini kita atau Fakultas ya iya lah bisa ya. Karena ya ngapain gitu kan kalau yang jauh-jauh, tapi yang ada di lingkungan kita juga ada gitu. Iya benar. Karena ya untuk yang lain juga mungkin ya butuh waktu juga, sedangkan baru beberapa hari ketemu kok bisa seperti itu. Saya sendiri juga bingung kok bisa merasakan hal tersebut, padahal baru ketemunya beberapa kali, baru sebentar lah bisa dibilang, tapi bisa nyaman kayak gitu. Itu kayak gitu bisa kayak gitu. Kenapa kan nih tahapan itu? Bisa kayak gitu. Apa ya? Mungkin ini kali. Karena saya juga kayak gitu loh kalau apa-apa. Ya sebelumnya juga yang lain tuh kalau ketemu tuh kayak biasa aja gitu kan, tapi kenapa kalau sama dia tuh kayak rasanya tuh beda lah, dari hati saya sendiri beda, kayak pengen terus sama dia, pengen deket terus. Jadi ya saya juga sendiri juga bingung sih, soalnya baru pertama kali ngalamin gitu. Pernah mencoba buat mengungkapkan nggak nih? Waduh, kalau mengungkapkan sih belum siap gitu ya, belum siap resiko yang dihadapinya gitu kan. Jadi ya mungkin masih dipendam aja dulu. Ya walaupun ya sudah lama sebetulnya pengen, tapi karena nggak mau ada something yang saya rasakan, jadi ya Belum siap ya belum berarti. siap. Berarti dalam tanda kutip itu masih privasi. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi ya mungkin sedikit mengungkapkan perasaan ada lah. Entah itu mungkin dari sebuah apa ya namanya, kayak kata-kata, entah itu di story atau di mana, pasti yang itu pernah saya lakukan. Ngode lah ya. Ya keluarga, cuma yang dia aja yang lakukan karena saya belum mengungkapkannya langsung. Mungkin seperti itu. Iya. Nah dari sharing ya, mungkin dari Kak Nadila ada pengalaman atau sharing apa gitu, mau apa? Mungkin tadi Kak Rizky lebih ke percintaan gitu ya. romance. Ya, Ya, romance lah gitu Nah jadinya. remaja lah, siapa juga kita kan pasti pengen, cuma ya Saya masih caranya remaja. masing-masing gitu. Terserah dari kitanya. Kalian juga bisa dipungkiri ya kalau remaja Iya. itu pasti ya. Kalau saya sendiri sih pengalamannya mungkin lebih ke
sesuatu yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Apa tuh? Ini dulu tuh kan saya angkatan 18 ya, terus karena dulu pernah vakum, terus di 2019 saya memutuskan buat bekerja. Kemudian pekerjaan yang saya ambil tuh di pabrik, salah satu pabrik di daerah dekat rumah saya gitu. Nah, pengalaman yang nggak bisa dilupain sampai sekarang dan merubah pemikiran saya itu, saya jadi tahu gitu gimana susahnya cari uang. Padahal orang tua saya sudah memfasilitasi gitu ya, sudah berusaha mencukupi, tapi dulu itu ada tekad buat udah cari uang sendiri gitu, buat biar bisa beli apa-apa sendiri. Tapi ternyata itu tuh nggak mudah. Gampang ya. Apalagi kan cuma lulusan SMA kemarin kan. Kalau di pabrik itu lebih apa ya, kelas-kelasnya itu lebih terlihat gitu. Kayak misal pemakaian kartu tanda pengenal itu tuh kalau misalkan yang masih SMA itu ada warnanya tersendiri, kalau ada yang jabatannya di atasnya warnanya beda gitu, jadi kelihatan gitu kita tuh paling bawah gitu, yang lulusan SMA tuh paling bawah. Dan di situ tuh kerasa banget kayak, oh kayak gini ya ternyata kerja dengan posisi lulusan cuma SMA, benar-benar di bawah tekanan, segala harus nurut sama atasan, kalau ada kekurangan dimarahin gitu. Ya gitu sih. Ya namanya juga kan bekerja dengan orang lain, ya otomatis hal tersebut juga pasti ada lah. Itu kan bisa dibilang kayak resikonya. Mbak Nadila juga pasti tahu lah sendiri kalau kerja itu kerja seperti itu bakal kayak gitu juga gitu kan. Sama kita juga. Tapi sebelumnya Mbak Nadila itu ini nggak sih, aku sih merasa mau lanjut atau enggak, karena memang tadi Mbak Nadila juga bilang butuh uang gitu kan ya, dalam artian lagi nyari butuh uang buat nanti gitu kan. Cuman sebenarnya itu cuma mengisi waktu luang aja sih, mengisi waktu luang. Terus ya dari hal itu tuh kayak, oh udahlah, jadi makin bertekad gitu buat melanjutin pendidikan gitu, yang tadinya udah kerja aja gitu, mungkin jalannya harus kerja tapi ternyata nggak sanggup gitu, jadi ya udahlah bertekad buat lanjut pendidikan biar bisa punya posisi lebih tinggi gitu, karena udah ngerasain gitu gimana rasanya di bawah gitu. Dengan itu tadi juga lulusan 18 ya? Kok saya baru tahu? Saya juga baru tahu sih. Padahal kirain sama gitu 19 kan. Itu juga kalau boleh tahu sih, apa sih yang mendasari mungkin pengen penasaran juga yang memutuskan untuk pendidikan dan juga apa ya, kan pasti kan orang lain tuh beranggapan bahwa kalau udah kerja tuh pengen kerja aja gitu kan, nggak ada pemikiran lain mungkin dari kan kalau kerja ya udah kerja aja, misalkan kerja hari itu ya udah hari itu. Sedangkan kalau pendidikan mungkin ya ada tugas dan segala macam yang mesti dikerjakan. Kan dari Mas Nadila sendiri kayak gimana sih menyikapi hal tersebut gitu kan? Mungkin karena kalau saya itu orangnya apa ya, bisa dibilang manja enggak manja juga enggak, gimana ya? Iya. Jadi orangnya itu belum bisa mandiri gitulah bisa dibilang. Kan sebelumnya juga saya pernah di Bandung, pendidikan di Bandung, itu pun itu sulit gitu beradaptasinya, apalagi di pekerjaan yang di bawah tekanan gitu. Jadi mikir kayak udahlah kayaknya nggak bisa lanjut gitu. Dengan saya itu sadar gitu kapasitas diri saya tuh segimana, jadi kalau dilanjut pun nggak bakal enjoy kerjanya. Jadi udahlah minta kuliah lagi ke orang tua, terus mutusin buat kuliah di Unma ini. Tapi gak menyesal kan setelah akhirnya memutuskan untuk kuliah? Gak menyesal? Enggak, karena dulu pas kerja pun setiap harinya yang dipikirin cuman wah akhir bulan gajian, terus pengen pulang gitu. Ya gak salah sih kan, semua juga yang memikirkan itu kan kalau untuk kerja berarti otomatis ya pasti memikirannya penghasilan kerja gitu kan ya. Tapi Mbak Dila nih pernah nggak sih udah dapat gaji pengen segala macam beli tuh?
pernah. Sering Bu ya. Kerjanya aja sampai sebulan, habisnya cuma sehari. Pulihnya lama, pulihnya cepat gitu Iya, kan. benar. Status ya, rata-rata kayak gitu sih. Mungkin gitu ya. Mungkin itu sih pengalaman saya yang paling berkesan gitu sampai hari ini, sampai diingat. Gantian nih sekarang ke Arif nih, ketika Kalau saya pribadi ya lebih ke pribadi saya. Sebenarnya banyak ya kesan-kesan atau pengalaman yang memang pengen saya sampaikan ke teman-teman gitu kan, karena memang waktunya juga nggak dibatasi juga kan ya, ini saya hari Jumat juga. Ya mungkin saya akan mengambil salah satu pengalaman saya yang paling saya ingat dan nggak mau saya ulangi lagi, yaitu waktu SMP. Kebetulan saya itu SMP-nya di SMP 2 Majalengka ya, di sana. Saya itu seorang yang agak bandel lah, bisa disebut nakal lah. Beri. Ya. Ada suatu momen yang memang saya nggak lupakan, yaitu waktu itu tuh saya lagi Gere itu bercanda sama teman saya, ternyata teman saya itu nggak sengaja saya baduk kena kaca tuh, ini kena kacanya si kacanya itu apa sih, pecah, karena ini ya, kena belakangnya. Ya gue itu di situ tuh ngerasa bersalah kan, hasilnya saya itu di situ tuh bertanggung jawab lah istilahnya, bertanggung jawab. Kalau nggak salah ya masih ingat habis 500 buat jahit, soalnya ada luka dalam karena luka. Udah berapa minggu di situ tuh ada temennya yang nggak terima dekengnya, apa sih back-up-nya tuh apa sih, biasanya kalau waktu SMA ada geng-gengan kan, Ketuanya lah, ketuanya gitu kan. Nah waktu itu tuh saya tuh didatengin, diajak duel one by one, itu berapa poin. Itu pengalaman yang sebenarnya buat aku itu apa ya, paling bisa dibilang paling brutal gitu ya, karena memang duelnya juga dia itu banyak kan, tapi satu-satu tuh ngerti gak sih, duel enggak ada backup, saya nggak ada backup, tapi dia nyoba ada backup, gantian di situ benar-benar sampai darah keluar lah segala macam. Tapi hikmahnya langsung aja hikmahnya biar langsung aja. Tapi hikmahnya di situ saya dapat pengalaman, yaitu rasa tanggung jawab. Kan karena berani berbuat, berani bertanggung jawab juga gitu kan. Jangan sampai hanya berani untuk melakukannya saja, apabila hal tersebut salah kita kayak seolah-olah lepas lah dari tantangan. Jangan sampai seperti itu juga. Seperti itu yang saya ambil dari kejadian yang kemarin, yang dulu loh, tahun lalu, udah lama banget, waktu SMP kelas berapa? Kelas 2 kalau nggak salah. Di situ pentingnya kita itu bertanggung jawab, karena bagi saya tanggung jawab itu suatu hal atau suatu keharusan yang seharusnya kita lakukan atau kita jalankan, kayak gitu sih. Karena berarti kita sebagai cowok gitu kan ya. Apalagi kita cowok gitu kan, kita harus bisa bertanggung jawab pada nanti kelak istrinya kan, kayak gitu, harus bisa nafkahi segala macem kayak gitu kan. Nah gitu sih, mungkin itu yang paling berkesan sih, yang gak bisa dilupain. Sangat ekstrim ya guys ya pengalamannya guys. Iya jujur aja, karena waktu SMP itu masa-masa kelam saya gitu, masa-masa saya pulang kabur ya, pagi kabur lah, gelut lah segala macam sampai di ini ke BK. Sebenarnya nggak mau kayak gitu lagi sih, cuman ya itu ya dulu gitu kan. Jadi sebagai pengalaman saja. Jadi proses lah ini ya. Proses. Mungkin dari Bang Nadira, kan ini kan tadi udah menyebutkan hikmahnya. Mungkin dari pengalaman yang Bang Nadira sendiri mungkin yang bisa diambil nih hikmahnya itu apa nih? Mungkin hikmahnya ini ya lebih ke bisa mengubah, karena pengalaman itu jadi pemikiran saya yang tadinya udahlah, lagian juga orang tua pasti memfasilitasi gitu, mau minta uang buat apa-apa pasti minta aja gitu. Tapi semenjak itu kayak wah, apa-apa tuh harus dipikirin dulu gitu, karena cari uang tuh nggak gampang, pasti capek, pasti banyak ngelaluin proses gitu. Itu sih lebih ke
bisa mengubah pemikiran saya. Manage ya. Mm. Dari saya mungkin daripada pengalaman saya yang tadi diceritakan, seperti yang kita tahu juga banyak itu kan yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik gitu kan ya. Maka dari itu ya mungkin dari pengalaman mungkin saya akan lebih bisa lagi kayak seolah-olah kayak lebih bisa memberanikan diri untuk mengungkapkan hal tersebut kepada orang lain, yang dimana untuk resiko sendiri pasti ya saya sendiri juga tahu, dan juga maka dari itu ya mungkin saya lebih berani lagi lah untuk mengungkapkan hal tersebut. Cuma ya saya juga akan pilih-pilih lagi, itu enggak semuanya hal tersebut mesti diungkapkan, cuma ya mungkin ya seperlunya saja gitu kan, karena ya nggak berlebihan juga gitu, tidak baik lah seperti kita tahu juga, karena itu kan balik lagi ke kita sendiri, dan juga yang merasakan itu bukan hanya saya sendiri, yang mungkin ya yang bersangkutannya juga gitu kan. Terlebih lagi hal tersebut otomatis yang seperti kita tahu kalau cewek-cewek itu kan suka bercerita kepada temannya. Nah yang mana pada saat itu yang kalau udah saya sendiri kayak ini kan kayak masalah kita berdua kita, tapi kenapa diceritakan ke orang lain yang otomatis nggak ada kayak hubungannya sendiri. Makanya saya sendiri nggak mau hal itu terjadi. Makanya ya mungkin lebih pilih-pilih lagi, lebih Antisipasi nah, lah. lebih mengantisipasi lagi, karena ya jangan semuanya diungkapkan. Karena penting nggak sih pilih-pilih kata kalian? Pilih gimana nih? Enggak semuanya, mungkin pilih-pilih itu perlu gitu kan, cuma di beberapa kondisi. Kalau dari saya seperti itu kan, enggak semuanya pilih-pilih harus pilih-pilih gitu kan. Mungkin kalau dari teman bisa dibilang ya pilih-pilih perlu nggak perlu sih sebetulnya kalau pilih-pilih. Oke, jadi untuk kesimpulannya mungkin yang saya ambil dari sekian ini, jadikan sebuah pengalaman atau masa lalu itu guru terbesar ya. Jangan mentang-mentang masa lalu atau pengalaman kita buruk dilupakan begitu aja, enggak kan ya. Jadi pelajaran buat kita untuk lebih dewasa lagi, lebih baik lagi juga, lebih berani lagi seperti itu. Mungkin itu aja ya. Sharing-sharing dari kita ini. Kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu dulu sampai saat ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di obrolan berikutnya. Oke guys, kali ini jadi sharing-sharing atau pengalaman kita di sharingnya pada teman-teman. Mungkin cukup dari kita untuk sharing-sharingnya. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.